Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan mereview salah satu film horor yang sangat populer di tahun 2022 dan berhasil menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia. Apalagi kalau bukan film KKN Desa Penari. Film ini diangkat dari thread populer yang diyakini merupakan kisah nyata. Film ini diawali dengan kedatangan 6 orang mahasiswa yang hendak melakukan KKN di sebuah desa yang tidak disebutkan namanya. Keenam mahasiswa tersebut terdiri dari Ayu, Bima, Nur, Widya, Wahyu, dan Anton. Aman duduk, tepos lihatku. Dalam perjalanan menuju desa yang dikelilingi oleh hutan, terdapat banyak hal janggal. Salah satunya adalah seorang wanita yang sedang menari di atas pohon. Sesampainya di desa, Pak Prabu selaku kepala desa tersebut mengajak ke-6 mahasiswa untuk berkeliling desa dan menentukan tempat yang cocok untuk proker mereka. Mereka pun melewati sekomplek pemakaman yang banyak terdapat nisan yang ditutup oleh kain hitam. Di situ Nur merasa aneh dan tiba-tiba dia pun pingsan. Nur pun diantar Anton untuk kembali ke posko, sedangkan yang lain melanjutkan perjalanan. Rombongan yang melanjutkan perjalanan menemukan sebuah gapura dan di situ Pak Prabu memberikan sebuah peringatan. Ke hutan. Gapura itu batas antara desa dan hutan. Saya minta kalian semua jangan ada yang mendekat ke gapura itu ya. Apalagi sampai nekat, kalian semua masuk ke dalam hutan itu. Saat mereka sedang membagi tugas KKN di posko, Ayu bersikeras untuk satu kelompok dengan Bima. Jangan Bim. Ternyata Biasanya Ayu kalau selama bertiga yang ini satu jadi menyukai nganggur. Bima. Biar kita bisa punya 3 proker. Jadi lebih manfaat. Saat Nur dan Widya sedang bergantian mandi, Nur pun diganggu oleh sesosok hitam besar di dalam kamar mandi tersebut. Widya yang berada di luar kamar mandi tidak mendengar suara minta tolong Nur dan justru dia malah mendengar Nur sedang bernyanyi langgam Jawa. Nur. Tidak jauh berbeda saat giliran Widya mandi, Nur pun mendengar suara wanita sedang menyanyi Jawa. Sedangkan di dalam Widya diganggu oleh makhluk halus, yaitu Badarawu. Setelah kejadian tersebut, Nur bercerita kepada Pak Prabu dan Mbah Buyut. Kemudian Mbah Buyut pun menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Dia satu dari ratusan penghuni desa. Desa yang tidak semua orang bisa lihat. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke desa ini. Putumu tibae nggaru. Nek sampean wis jogoket piye? Dee wis janji gak bakalan ganggu maneh. Wis tenang ae. Sing nang kene wis jadi tanggung jawabku. Nur tiba-tiba melihat Widya sedang menari bersama ular. Namun ternyata Widya yang asli baru bangun tidur dan langsung keluar setelah mendengar suara-suara aneh. Di luar, Widya melihat Nur sedang menari sendirian di tengah malam. Nur, kamu ngapain? Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, Wahyu menemukan Widya sedang menari dengan tidak sadarkan diri, sedangkan Nur dan Ayu baru keluar dari posko KKN. Anton menceritakan kepada Nur tentang apa yang selama ini dia alami. Nur, aku mau cerita.
Bima kok aneh banget ya? Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Nah, Wur kamu Ton. Sumpah aku, Nur. Nur dan Anton pun memeriksa ke bawah kolong ranjang Bima. Terdapat sesajen dan sebuah foto wanita, yaitu Widya. Di malam hari saat Nur sedang melaksanakan sholat, Widya ingin mengambil minuman di dalam dapur. Namun alangkah terkejutnya Widya melihat Nur juga sedang di dalam dapur, padahal tadi sudah jelas-jelas Nur sedang sholat. Teman-temannya pun berusaha menenangkan Widya yang masih shock. Paginya Nur mendengar Bima dan Ayu sedang berbincang mengenai Kawat Turi. Kok itu aja yuk? Kan aku minta kamu kasih Kawat Turi itu ke Widya. Tiba-tiba Lebih Pak baik Prabu menyuruh kalian sudahi aja mahasiswa KKN. tersebut untuk menyudahi program kerja KKN. Proker kami kan belum selesai. Nur berjalan-jalan menuju petilasan yang sebenarnya dilarang untuk dikunjungi. Nur sangat terkejut saat melihat Bima dan Ayu di tempat mandi yang ada di dekat petilasan yang dilarang tersebut. Nur, Ternyata mereka baru saja melakukan perbuatan asusila. Di sisi lain, Widya dan Wahyu yang baru saja pulang dari pasar untuk membeli kebutuhan mereka, tiba-tiba saja motornya mogok. apa sih? Ojo guyon awamu. Guyon dasmu. Saya pegang itu. Tiba-tiba saja ada sesosok lelaki yang ingin menolong mereka berdua. Motormu mogok. Nggih, Pak. Bapak bisa bantu? Matur suwun nggih, Pak. Podo-podo. Nggih, Pak. Wah, Widya dan Wahyu ternyata dibawa ke dalam desa lain yang sedang mengadakan acara. Gosike. Saat mereka ingin pulang, mereka dipersilahkan untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya untuk oleh-oleh teman KKN mereka yang lain. Sesampainya mereka di posko, mereka langsung menceritakan apa yang mereka alami. tak pikir kalian hilang. Cilok endi? Nih. Kontrol. Perjalananku seru pol, notop jeduk kayal-kayal. Iya kan, Wit? Wes, ayo mlebu, Cuk. Nih, nanti kita makan bareng sambil aku cerita. Ayo, Wit, ayo. Nur, yuk, Bim. Aku duwe cerita Ternyata seru. mereka datang saat Nur sedang memarahi Bima dan Ayu atas kejadian di petilasan tadi. Masih, Rek? Hei. Oh, belum pada makan nih mesti ya? Mereka kalau kita nggak Mahasiswa lain tidak percaya pada cerita yang Wahyu sampaikan. Akhirnya Wahyu ingin membuktikannya dengan membuka bungkusan isi makanan yang tadi sudah dibungkus. Akan tetapi ternyata bungkusan makanan tersebut berbau sangat busuk dan saat dibuka isinya adalah sebuah kepala monyet. Saat sedang membuka tas, Nur tiba-tiba menemukan sebuah selendang berwarna hijau. Ojo diterusno yondo. Tiba-tiba sosok bayangan penari muncul di dalam rumah dan
Setelah dibuka, ternyata bayangan tersebut adalah milik Widya. Luwih apik awakmu gak usah melo-melo. Seusai Nur dan Bima melakukan sholat tahajud, kemudian di sini Bima bercerita tentang apa yang terjadi dan pertemuan Bima dengan Dawuh. Bima bertemu Dawuh saat sedang mencari Widya dan ternyata Widya sudah dililit oleh ular. Untuk menyelamatkan Widya, Bima terpaksa menuruti keinginan Dawuh. Pergi ke tapak tilas. Di gubuk dekat sanggar. Kamu akan menemukan Kawaturi ini. Berikan kepada temanmu untuk melindunginya. Hanya ini yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkannya. Dan setiap malam, kamu harus menemuiku. Aku akan menjaga temanmu. Dan jika kamu menuruti semua yang kuperintahkan, kamu pun akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Seutuhnya. Itu janjiku. Gak ngerti aku. Setelah sebelumnya Nur menemukan selendang hijau di tas Di tas Ayu, Widya, kemudian aku Nur nemu Kawaturi. menemukan Kawaturi di tas Widya. Aku juga ketemu selendang akhirnya hijau di tas kamu. Nur Ih, kok kamu meminta yang naruh, kan? penjelasan dari Ayu. Dapat dari mana selendang itu? Kelewatan kon iku, Nur. Buat apa kamu bongkar-bongkar barang pribadiku, ha? Selendang itu punyaku. Kawaturi iku dari Bima sih. Bima dapat iku setelah dia ngimpi. Dan kamu tahu siapa yang ada di mimpinya? Iku jin yo. Selendang iku kamu dapat dari mana? Dari jin yang sama. Ikut aku ke rumah Pak Prabu. Jelasin semuanya di sana. Yo, Nur, yo. Memang aku yang naruh di tasnya Widya. Bukan karena Bima yang nyuruh. Sopo? Memang awalnya Bima yang minta aku memberikannya ke Widya. Tapi nggak kulakukan. Sampai seorang penari perempuan mendatangiku. Dia yang memaksaku. Dia memberikanku selendang hijau yang bisa memikat Bima. Nur sangat marah saat mendengar Kita pulang. penjelasan dari Ayu. Kemudian dia meminta pulang. Sudahi KKN-nya. Gimana apa sih? Memangnya nggak bisa kita berjuang dulu sampai selesai? Yo, kenapa menangis? Aku memang salah, Nur. Tapi aku mohon, Nur. Kita harus selesaikan KKN ini, Nur. Malamnya Widya terbangun dari tidurnya dan mengikuti Bima yang tiba-tiba keluar dari poskonya. Widya mengikuti Bima sampai di petilasan yang terlarang. Kemudian saat Widya mengintip, Widya melihat Bima sedang bersetubuh dengan Dawuh atau siluman ular. Saat Widya berbalik, tiba-tiba di belakangnya sudah ada banyak sekali orang. Widya tiba-tiba sudah berada di tapak tilas, dan di belakangnya terdapat Dawuh yang sudah siap untuk menari. Widya yang ketakutan ingin melarikan diri namun dicegah oleh orang-orang yang sana. Di sisi lain, Nur yang baru bangun bingung karena Widya tidak ada di tempatnya.
Namun dia lebih kaget lagi ketika dia melihat Ayu sudah terbujur kaku di sampingnya. Kembali ke Widya yang berusaha melarikan diri, tiba-tiba dia melihat Ayu sedang di sana dan menari seperti daun. Tiba-tiba datang seekor binatang yang setelah binatang itu datang, tiba-tiba semua orang yang tadinya menari langsung berhenti. Widya terpaksa melarikan diri dan meninggalkan Ayu di napak tilas tersebut. Di sisi lain, warga sekitar juga menemukan Bima yang sudah terbujur kaku dan meletakkannya di samping Ayu. Akhirnya Widya berhasil kembali ke posko KKN, namun dia sangat terkejut ketika melihat keadaan Bima dan Ayu. Wit, Saat Widya sudah lebih tenang, dia meminum kopi bikinan Mbah Buyut, dan kemudian Mbah Buyut pun menceritakan apa yang sebenarnya kedua terjadi. Temanmu terjebak nang angkara murka. Ular-ular yang kamu lihat itu adalah anak-anak Bima dan Badarawuhi. Sementara Ayu sudah dijadikan dawuh yang baru, sing harus terus menari sejengkal demi sejengkal tanah di hutan ini. Mereka dihukum karena perbuatannya. Pak Prabu pun menceritakan tentang desa tersebut. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Nisan yang dililitkan hitam yang Mbak lihat adalah makam-makam korban tumbal pada saat desa ini masih terjebak dalam godaan iblis. Sanggar di tapak tilas dulu adalah tempat pertunjukan tari, bukan untuk warga desa kami. Desa lelembut yang dulu berdampingan bersama kami. Sepertinya saya memang gagal menjaga kalian, Mbak. Akhirnya Nur, Widya, Anton, dan Wahyu pun pulang ke kota asalnya. Siang itu, saya meninggalkan desa dengan perasaan bersalah. Bima meninggal 4 hari setelah kepulangan mahasiswa tersebut, sedangkan Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Film pun ditutup dengan keadaan Nur dan Widya saat ini. Demikianlah review dan alur cerita tentang film KKN di Desa Penari. Jika kalian ingin menonton full versionnya, bisa ditonton di Disney Plus Hotstar. Dan apabila kalian ingin menonton extended versionnya, jangan khawatir karena sebentar lagi akan tayang KKN Desa Penari Luwidowo Luwih Medeni yang gadang-gadang akan menampilkan 40 menit adegan baru yang tidak ada di film sebelumnya. Kira-kira apa saja ya adegan tambahannya? Terima kasih bagi yang sudah menonton.